Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pembantaian. Plat hitam melingkar besar yang dikelilingi oleh api memancarkan perasaan reinkarnasi saat bertabrakan dengan energi menakutkan dari tim 3 orang Guyu di depan pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak bertabrakan. Kolusi yang menakutkan membuatnya seolah-olah meteorit bertabrakan, tetapi yang mengejutkan adalah tidak terjadi ledakan yang mengguncang bumi. 3 serangan energi yang berukuran beberapa ribu kaki tiba-tiba terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Melihat dari kejauhan, sepertinya aku telah bertemu dengan api yang membakar dan dengan cepat meleleh. Plat hitam yang berputar perlahan itu sepertinya menunjukkan tanda-tanda memisahkan udara itu sendiri. Kaak. Serangan energi yang sangat besar dengan cepat tersebar. Dalam sekejap, itu tidak berubah menjadi apa-apa. Di sisi lain, lempengan hitam raksasa yang dikelilingi oleh api terus melayang dan perlahan berputar di langit. Apa skill ini? Syok dan ketidakpercayaan melonjak ke mata kelompok Guyu saat mereka menyaksikan serangan mereka hancur bahkan sebelum mereka bisa menyentuh piring. Ketiganya digabungkan mungkin tidak dapat mengalahkan satu bintang Xiao Yan kekuatan Do Sheng, tetapi mereka harus bisa melakukan sesuatu. Cincin api hitam aneh itu benar-benar terlalu menakutkan. Menggunakan Heavenly Flames untuk membuat Do skill baru. Anak kecil ini selalu mengejutkan orang. Syok melintas di wajah Yao Lao saat dia mempelajari cincin api yang berputar perlahan dengan pusat hitamnya dari tanah. Dia bisa merasakan perasaan menakutkan dari kegelapan di tengah piring api. Jika seseorang jatuh ke dalamnya, jiwa orang itu akan dimusnahkan. Dari sudut pandang tertentu, ini adalah kehancuran sejati. Orang ini terlalu kuat, ayo pergi. Wajah Guyu berkedut saat dia menatap Xiao Yan di kejauhan. Xiao Yan menatap ke belakang dengan mata dingin sementara tangannya digenggam di belakangnya. Setelah pertukaran tunggal ini, kelompok Guyu mengerti bahwa mereka bukan tandingan Xiao Yan. Guyu dengan cepat berbalik setelah dia berbicara. Tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju pintu keluar alam bintang. Setan tua Tian Ming dan Tian Zun ketiga dari Hall of Souls buru-buru mengikuti di belakangnya. Para ahli dari aliansi sungai yang mendalam itu trauma setelah melihat mereka bertiga berbalik dan melarikan diri. Mereka buru-buru melakukan hal yang sama saat mereka mencoba melarikan diri dari alam bintang seperti gelandangan yang tersesat. Memutar! Mata Xiao Yan acuh tak acuh saat melihat sekelompok besar sosok ini berusaha melarikan diri. Suaranya perlahan keluar dari mulutnya. Plat hitam besar di langit tiba-tiba menembakkan pilar hitam cahaya setelah Xiao Yan mengucapkan perintah. Pilar ini secara diam-diam bergabung dengan ruang dan menyusul kelompok Guyu. Beberapa orang yang tidak beruntung dari aliansi sungai yang mendalam ditarik ke pilar. Mereka terkejut menemukan bahwa tubuh mereka mulai hancur dengan cepat di dalam pilar cahaya ini. Mereka buru-buru melepaskan duki mereka, tetapi keterkejutan di mata mereka menjadi lebih kaya saat duki mereka muncul. Mereka telah menemukan bahwa bahkan douki di dalam tubuh mereka mulai perlahan-lahan hancur menjadi apa-apa setelah bertemu dengan cahaya hitam. Pekikan menyedihkan menggema di seluruh dunia bintang. Brengsek, apa ini? Guyu dan 2 lainnya terbungkus dalam douki mereka yang mengerikan. Mata mereka kaget dan marah saat mereka melihat cahaya hitam di sekitarnya. Douki di dalam tubuh mereka sangat luas dan kuat, memungkinkan mereka untuk menahan cahaya. Namun, pada tingkat douki mereka hancur, mereka cepat atau lambat akan hancur menjadi tidak seperti yang lain. Cepat, kabur dari pilar cahaya ini. Setan tua Tian Ming meraung rendah. Ada kengerian dalam suaranya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan kematian setelah bertahun-tahun. Selain itu,
Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ini setelah menerobos kelas Ban Sheng. Tidak perlu pengingat iblis tua Tianming. Setelah merasakan Douqi mereka dengan cepat hancur di pilar cahaya hitam itu, Guyu dan Tianzun ketiga segera mengungkapkan perubahan drastis dalam ekspresi mereka. Mereka melepaskan kecepatan mereka hingga batasnya dan bergegas keluar dari pilar cahaya. Bisakah kamu melarikan diri? Xiao Yan menggelengkan kepalanya setelah melihat mereka bertiga mencoba melarikan diri. Tangannya tiba-tiba mengepal ke arah kelompok Guyu dan ruang itu sendiri langsung mengeras. Ruang yang dipadatkan tampak seperti dinding penjara yang kokoh saat mereka mengunci semua orang di dalam pilar cahaya hitam. Xiao Yan sering mengalami ahli yang lebih kuat menggunakan metode ini untuk menghadapinya di masa lalu. Sekarang setelah kekuatannya melonjak menjadi bintang Dou Sheng, dia akhirnya bisa merasakan kegembiraan luar biasa membentuk penjara hanya dengan mengangkat tangan. Bang bang bang! Kelompok Guyu dengan ganas menyerang ruang yang dipadatkan, tetapi kekuatan mereka masing-masing jauh lebih rendah daripada kekuatan Xiao Yan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika harus memecahkan ruang yang telah dipadatkan Xiao Yan. Selain itu, pilar cahaya hitam terus menghancurkan Douqi di dalam tubuh mereka, menyebabkan serangan mereka melemah. Semua orang di alam bintang menyaksikan para ahli dari aliansi sungai yang mendalam ditahan oleh Xiao Yan di dalam pilar cahaya hitam. Terlepas dari bagaimana orang-orang ini berjuang, mereka hanya bisa menunggu kematian. Hati para pengamat itu tanpa sadar kedinginan ketika mereka melihat metode kejam Xiao Yan. Mereka merasa senang karena berada di pihak Xiao Yan. Ah! Jeritan sengsara tajam terus dipancarkan dari pilar cahaya. Dalam 3 menit singkat, semua orang di pilar cahaya selain Guyu dan 2 Ban Sheng lainnya telah hancur menjadi ketiadaan. Bahkan jiwa mereka telah dihancurkan oleh cahaya hitam itu. Xiao Yan, lepaskan aku dan sekte langit yang mendalam akan menjadi faksi bawahan paviliun bintang jatuh di masa depan. Setan tua Tianming sangat ketakutan. Serangan gilanya tetap sia-sia karena Douqi di tubuhnya melemah. Dia menghadap ke langit dan meraung keras pada Xiao Yan. Tidak perlu. Sekte langit yang mendalam akan lenyap. Ekspresi Xiao Yan tetap acuh tak acuh saat iblis tua Tianming berusaha menyerah. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menambahkan, "Kubilang alam bintang bukanlah tempat yang buruk untuk dikuburkan. Bajingan kecil. Aku yang dulu tidak akan menahan hari ini." Mata iblis tua Tianming segera memerah darah setelah melihat bahwa bahkan menyerah tidak ada gunanya. Banyak pilar darah tiba-tiba keluar dari pori-porinya saat tubuhnya dengan cepat membengkak saat ini. Orang gila ini! Guyu di sampingnya mengalami perubahan ekspresi saat melihat pilar darah ini. Dia buru-buru mundur dengan Tianzun ketiga. Bang! Tubuh iblis tua Tianming dengan cepat membengkak di depan banyak mata tertegun. Sesaat kemudian, itu mengeluarkan ledakan dan meledak dengan keras seperti tombahan peledak. Badai energi yang menakutkan dengan cepat menyapu dan menghancurkan ruang padat di sekitarnya. Xiao Yan melihat badai energi yang menyebar dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan plat hitam yang dikelilingi oleh cincin api memancarkan kekuatan hisap yang menakutkan. Itu melahap seluruh badai energi. Desir! Cahaya yang sangat redup tiba-tiba melesat saat badai energi menghilang, tetapi tidak melarikan diri melalui pintu keluar alam bintang. Sebaliknya, diam-diam bergegas menuju murid paviliun bintang jatuh. Trik ini tidak berguna untukku. Ruang tiba-tiba terhenti ketika cahaya ini hendak memasuki tubuh seorang murid paviliun bintang jatuh. Suara dingin diturunkan pada saat bersamaan. Pilar cahaya hitam seukuran kepalan tangan terpisah dari plat hitam dan mendarat di atas cahaya redup itu. Pekikan putus asa dan sengsara dipancarkan dari cahaya. Pekikan menyedihkan itu menghilang saat keringat dingin menutupi kepala murid paviliun bintang jatuh. Saat cahaya redup itu hancur,
semua orang mengerti bahwa Ban Sheng tingkat tinggi telah meninggal. Ci! Dua sinar cahaya dengan kecepatan seperti kilat tiba-tiba meluncur keluar dari pilar cahaya hitam sementara cahaya redup menghilang. Lampu itu adalah Guyu dan Tianzun ketiga. Mereka telah meminjam kekuatan iblis tua Tian Ming untuk menyerang. Tetap di belakang. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat mereka melarikan diri. Tubuhnya bergerak dan dia muncul di depan mereka. Dua tinju terlempar dengan lembut. Namun, gerakan yang lemah menyebabkan wajah Guyu dan Tianzun ketiga dipenuhi dengan keterkejutan karena mereka telah menemukan bahwa tubuh mereka tidak dapat bergerak. Ekspresi buas melintas di mata Guyu saat dia melihat tangan itu dengan cepat membesar di matanya. Dia tiba-tiba meraih Tianzun ketiga di sampingnya dan mendorongnya ke depan. Tubuhnya menggunakan kekuatan dorongan untuk menarik kembali. Bang! Tinju Xiao Yan dengan lembut mendarat di tubuh Tianzun ketiga. Tubuh Tianzun ketiga menjadi merah padam saat bersentuhan. Panas yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia mengaum liar, tapi raungan ini baru saja terdengar ketika api menyembur keluar dari semua lubangnya. Tubuh Tianzun ketiga dengan cepat berubah menjadi abu karena suhu tinggi ini. Guyu merasakan gelombang dingin dari kakinya ke kepalanya setelah melihat betapa menakutkannya pukulan Xiao Yan. Wajah tenang Xiao Yan tampak lebih mengerikan dari iblis saat ini. Membiarkan harimau tumbuh sangat berbahaya. Jika saya tahu bahwa hari ini akan tiba, saya akan meminta untuk pergi ke sini dan melenyapkan bocah ini. Guyu merasakan penyesalan yang mengerikan di dalam hatinya. Beberapa tahun yang lalu, dia memiliki kesempatan untuk pergi dan menangkap Xiao Yan, tetapi dia merasa Xiao Yan terlalu lemah pada saat itu, jadi dia memberitahu orang lain untuk menanganinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa pergantian tangan ini pada akhirnya akan menyebabkan dia membuang nyawanya? Kamu harus menemaninya. Mata Xiao Yan tenang saat dia mengamati Guyu. Tubuhnya berkedip, dan dia muncul di depan Guyu. Setelah itu, dia mengulurkan tangan. Guyu merasakan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es saat Xiao Yan mengulurkan tangan pucatnya yang panjang. Mendesis! Tangan Xiao Yan sangat cepat, tapi baru saja akan mendarat di Guyu ketika ruang di samping Guyu terdistorsi dengan keras. Lengan keriput dan seperti dewa iblis tua diperpanjang dari ruang terdistorsi dengan kecepatan seperti kilat. Ado Sheng dari Hall of Souls? Apakah dia akhirnya akan mengungkapkan dirinya? Mata Xiao Yan tiba-tiba menyusut saat lengan hitam itu terulur. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.